Saya beri judul malam ini, Yesus turut merasakan. Saya percaya tidak hanya keluarga Nabunome, tapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Perhatikan kalimat ini. Yesus yang bilang bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi siapa saja yang percaya kepadanya, yang mengakui ketuhanannya dan kejuruselamatannya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kita akan mengalami bersama apa yang dimaksudkan dengan ia akan hidup walaupun sudah mati. Kita semua sadari dan kita semua pernah mengalami rasa duka. Mungkin karena ayah kita, ibu kita, saudara, keluarga, suami, istri, orang tua. Kita semua pernah mengalami peristiwa semacam ini. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang tidak akan menghadapinya. Dan itulah saat yang paling penuh dengan simpati, penuh dengan empati, penuh dengan perhatian. Orang beri ucapan, ada yang pakai surat, ada melalui WhatsApp, ada melalui telepon, kirim bunga, kirim makanan, bahkan hadir dan memberi kata-kata yang menghibur. Semua itu sangat wajar, karena memang kita hidup di dunia ini dengan semua harapan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata bukan hanya kita yang menghadapinya, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah menghadiri peristiwa-peristiwa kematian. Bahkan di peristiwa pemakaman dia hadir. Dalam Markus 5 ayat 23 cerita tentang keluarga Yairus. Yesus datang ke rumahnya. Dia turut merasakan. Dalam peristiwa seorang janda yang putra satu-satunya mati dan Yesus datang dan menghentikan usungan itu, memberi pengharapan baru buat wanita itu. Bahkan Yesus sendiri pernah menangis di depan kuburan Lazarus. Yohanes 11 ayat 35. Ketika dia bertanya, "Di manakah kamu letakkan dia?" Dan ketika dia melihat tempat diletakkannya, lalu menangislah Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus saja pernah sedih, Yesus saja pernah menangis atas kematian. Jadi, seluruh aspek manusia, hidup dan mati, Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Bahkan dia bercerita dalam Matius 10 ayat 29-31. Burung pipit saja yang dijual 1 duit saja. Kalaupun jatuh, itu atas perkenanan Tuhan, burung pipitnya.
Bahkan rambut kepala jatuh satu aja, itu atas izin Tuhan. Apalagi keutuhan manusiawi kita. Kita berharga. Ini prinsip-prinsip ilahi bagi kita semua, khususnya Ibu Hartati dan anak Yestian Nabenan. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu, Dia tahu semua. Bayangkan rambut kepala jatuh aja Dia izinkan. Burung pipit jatuh aja Dia tahu, Dia izinkan. Apalagi manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Yohanes 11 ayat 3:26. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Wow, itu Yesus yang bilang. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Berarti Marta dan saudara-saudaranya percaya akan kebangkitan. Tetapi Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus menunjuk pada dirinya sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan itu. Akulah kebangkitan itu. Akulah hidup itu. Ini sebuah pernyataan yang sekaligus menghibur tapi juga menenangkan seluruh ketakutan, kekecewaan, kegalauan, dan semua pengharapan-pengharapan yang belum terpenuhi. Yesus memberikan sebuah pengharapan yang baru. Akulah kebangkitan itu. Akulah hidup itu. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan hidup walaupun ia sudah mati. Bicara tentang kehidupan yang akan datang. Dan ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Kata tidak akan mati selama-lamanya artinya ada jaminan kekekalan. Bahwa manusia itu ada hidup di bumi tapi juga suatu ketika akan meninggalkan bumi. Dan Alkitab berkata meninggalkan bumi bukan berarti selesai hidup kita. Tapi ada sebuah kehidupan yang baru. Jadi, Yesus selalu hadir. Dia hadir dalam kehidupan, bahkan dalam kematian. Karena dia masuk ke dalam kerajaan maut. Alasan apapun ketika kita berkumpul, anak-anaknya berkumpul, umatnya berkumpul, Yesus selalu hadir. Dan karena itu saudara-saudaraku, bagi Yesus kematian tidak mengejutkan. Kenapa? Karena kematian itu adalah pintu berikutnya menuju kekekalan. Yesus memandang kematian sebagai saat yang amat berharga. Kenapa? Karena manusia yang mati secara fisik, mereka telah bebas dan kembali ke rumah Bapa. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, manusia itu akan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itulah penghiburan-penghiburan yang luar biasa buat kekristenan, buat orang-orang percaya. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7, Allah memberi nefas hidup kepada manusia sehingga dia jadi makhluk yang hidup. Roh Allah masuk ke dalam tanah itu, debu tanah itu, dan jadilah makhluk yang hidup. Itulah pertama kali roh Allah diberikan. Dan seorang bapak gereja namanya Agustinus berkata, kita memang diciptakan untuk Tuhan.
Tuhan. Paulus menegaskan itu dalam Efesus 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, dan Allah mau kita hidup di dalam. Jadi kita dari Allah, hidup untuk Allah, dan juga akan kembali kepada Allah. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 2, Yesus berkata, aku duluan, aku pergi ke rumah Bapa, aku naik untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena itu saya percaya firman Tuhan. Yesus sepenuhnya memahami, dia mengerti dan turut merasakan kepedihan hati. Dia merasakan air mata karena dia pernah teteskan air mata. Duka cita yang memilukan. Bahkan kesepian-kesepian kita karena dia pernah hidup dalam kesepian yang begitu hebat. Ia mengenal kesengsaraan karena dia mengalami penderitaan yang hebat. Ia pernah dilukai. Dia tahu apa itu luka. Dalam Ibrani 4 ayat 15, di sana dikatakan, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya keluarga Nabunome, kita semua pernah mengalami kesedihan, duka cita. Tapi kalau mata kita memandang kepada Kristus, kita mengerti, kita mengalami bahwa kita tidak tanggung sendiri. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan sejak dia lahir, dia udah merasakan. Lahir di tempat yang hina, merasakan kehinaan manusia. Dia pernah disingkirkan ke Mesir, singkirkan ke tempat-tempat yang terpuruk. Dia pernah ditolak di kampungnya sendiri, Nazaret. Itu semua adalah cara Tuhan mengalami sebelum kita mengalami. Dan karena itu pantaslah dan wajarlah kalau dia berkata, akulah jalan hidup itu. Jadi, marilah kita sekarang menyadari. Yang pertama, Yesus turut hadir dan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Anda tidak seorang diri. Anda tidak berjuang sendiri. Anda tidak merasakan sendiri. Yesus Kristus ikut merasakan. Tapi yang kedua, dia selalu hadir untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia katakan kepada murid-murid, aku tinggalkan damai sejahtera bagi kamu. Shalom itu ditinggalkan buat kita. Dia memberi kita kasih agape itu. Kasih yang tanpa syarat itu. Walaupun kita tidak sempurna, kasih itu tidak direduksi. Kasih itu tidak mengalami inflasi dan Tuhan. Dia memberi penghiburan ketika dia hadir dalam setiap peristiwa manusia. Dan semua yang dia berikan memberi kita pengharapan baru. Dan bahkan semuanya cuma-cuma. Anda nggak usah bayar apa-apa. Yang ketiga, saudara-saudaraku, terutama keluarga Nabunome, dia adalah garansi. Yesus adalah garansi utama dan satu-satunya kekekalan. Karena dialah pintu masuk surga. Tidak ada jalan yang lain. Hanya satu-satu, Yesus Kristus. Dia garansi. 12 Mei 2021,
Yafet keluar dari dunia ini dan dia masuk ke rumah Bapa, meninggalkan kegalauan dunia dan masuk ke hadirat Allah. Itulah penghiburan yang sejati. Tujuannya sangat jelas. Tapi Pak Pendeta, kami kan masih hidup di dunia. Aku istrinya, aku anaknya. Bagaimana keadaan-keadaan yang kami alami ke depan? Dengar saya beritahu. Tuhan tahu, Dia mengerti. Dia tidak pernah diam. Dia ikut merasakan, turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Penghiburan kita manusia terbatas. Saya penghiburan dalam Kristus penuh dan kekal. Karena itu saya ingin menegaskan penghiburan sejati hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga, menyediakan tempat, dan Dia berkata, aku akan datang kembali dengan cara yang sama menjemput kamu. Sebab di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama. Karena itu apa yang kita kerjakan? Percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Iman kita jangan bergeser. Kasih kita tidak boleh direduksi. Pengharapan kita tetap. Membangun hubungan sesama warga gereja. Membangun hubungan sesama jemaat adalah kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan di bumi. Dan dalam perjuangan macam apa, Dia tetap bersama dengan kita. Saya berdoa supaya keluarga Ibu Hartati dan Yestian Nabunote memandang kepada Kristus. Pandang diri kita dan orang lain terbatas. Kita bisa kecewa dan putus asa. Dan pandanglah kepada Kristus. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia naik menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita pegang teguh prinsip firman Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Almarhum Bapak Yafet Nabunomi, rohnya telah kembali kepada Bapa karena Bapa di sorga yang mengaruniakannya. Dan hidup kita di bumi, roh kita terus dikuatkan dengan firman Allah untuk mengalami kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara secara khusus keluarga besar Nabunomi. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih firman, hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran. Buat kami tetap kuat, secara khusus buat Ibu Hartati dan Yestian Nabunomi. Mereka tetap memandang kepada Kristus yang menjadi garansi utama dan satu-satunya bagi kehidupan di bumi dan kehidupan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.